Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah pada pertemuan kelima pengajian At-Tibyan ini. Meskipun pengajian At-Tibyan diampu oleh beberapa ustadz yang diganti-ganti, tetapi tidak sedikit pun mengurangi kebaikan-kebaikan daripada pengajian At-Tibyan ini. Insya Allah semuanya sama, dan setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dan semua itu baik untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari segala sisi. Meskipun saat ini adalah masuk pada musim yang tidak menentu, sehingga kesehatan kita banyak yang terganggu. Mudah-mudahan meskipun banyak yang kurang sehat, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, insya Allah. Kita masuk kepada hadis yang ke-8 dalam susunan, masuk pada hadis yang ke-11 dalam susunan At-Tibyan. Hadis yang pertama yang akan saya bacakan adalah tentang keistimewaan orang yang menghafalkan Al-Quran. An Abdullah bin Umar ibn al-Asi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abdullah bin Umar, seperti yang saat lalu saya sebutkan, Abdullah bin Umar ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Maka disebut di situ radhiyallahu anhuma karena Abdullah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad pada masa kecilnya, dan Umar bin Khattab jelas pernah bertemu. Maka di situ radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsu hasanun sahih. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra. Satu saat nanti pada hari kiamat, pada hari kita dikumpulkan di saat manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa menolong satu sama lain. Tidak ada istilah ayah dengan anak, tidak ada istilah istri dengan suami. Pada saat itu manusia dalam keadaan nafsun an nafsin. Semuanya tuh sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa menolong orang lain. Bahkan dalam riwayatnya ketika ayah ketemu anaknya, meskipun di dunia saling mencintai, saling rindu, tetapi ketika bertemu nanti itu tidak ada istilahnya senang rindu ketemu, tidak. Atau istri dengan suami ketemu, tidak ada istilahnya rindu-rinduan, tidak. Tidak sempat untuk itu, karena semuanya memikirkan keadaan masing-masing. Dengan berbagai keadaan dan kondisi berikut sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil. Ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita petunjuk
bukti bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW begitu besar. Ini saya tarik terlebih dahulu kepada hal ini. Jadi ketika seluruh umat manusia dalam keadaan susah, akhirnya umat-umat, bayangkan umat-umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir sampai pada akhir dunia ini hancur, itu dikumpulkan dalam satu tempat di dunia ini yang kecil ini. Jadi diriwayatkan katanya manusia itu dalam keadaan di bawah kaki kita ada 1000 orang, di atas kaki kita ada 1000 orang, saking banyaknya dan keadaan susah. Lalu datang kepada seluruh nabi. Awalnya datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Katanya Nabi Adam, beliau pernah melakukan dosa. Yang dosa itu membuat pada akhirnya kemukjizatan nabinya sudah terpakai. Tidak bisa untuk memberikan syafaat kepada orang-orang. Hanya bisa untuk dirinya sendiri, Nabi Adam sendiri. Lalu datang kepada Nabi Nuh, jawabannya pun sama. Tidak bisa untuk menolong siapapun kecuali beliau sendiri. Datang kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim. Kemudian datang kepada Nabi Isa sampai kepada Nabi Isa tersebut. Nabi Isa mengatakan, coba kamu ke Muhammad itu, penutup para nabi. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, sungguh menakjubkan, jawabannya berbeda daripada nabi-nabi yang lain sebelumnya. Nabi Muhammad lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar seluruh umat manusia ditolong, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat Nabi. Di sini katakan seluruh umat manusia, bahkan yang kafir pun diberikan keringanan atas Nabi Muhammad SAW. Maka dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan pernah meremehkan sholawat kepada Nabi. Ini momen kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat ceritanya, kita kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggiring umat manusia kepada hari hisab. Kemudian di hari hisab itulah kita dihitung amal-amal perbuatan kita. Nah, manusia pada saat itu sangat menentukan apa yang diperbuatnya ketika di dunia. Penghafal Al-Quran, Allah muliakan dia dengan memberi syafaat kepada 10 orang yang dicintainya. Lalu kemudian singkat lagi cerita, Allah Subhanahu wa taala kemudian menentukan tempat manusia itu, karena semua manusia dalam riwayatnya masuk neraka dulu ya. Karena manusia itu semuanya dalam keadaan berdosa, maka dicuci dulu di neraka, dibersihkan dulu. Lalu kemudian ketika sudah dia tentukan surga-surganya, Allah tentukan surga-surganya, disinilah hadisnya ini. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattalu fid dunya. Jadi orang-orang penghafal Al-Quran itu ketika saat itu dimintakan untuk membacakan Al-Quran, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya tempat yang pas, yang tepat sesuai dengan apa yang dia baca pada akhir daripada yang dibacanya. Taqra'uha di sini li sahibil Quran ini, ada ulama yang mengatakan ini li sahibi hamilil Quran, dihamilil Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Jadi istilahnya adalah, analoginya seperti kita naik ke ke atas lift yang tak berujung. Jadi ikra waratil ikra wartaqi waratil, baca dan kemudian naik baca, katakan si Tambang dapat 3 juz hafalannya, maka dia berhenti di kelas yang 3 juz itu. Orang lain yang hafalannya lebih banyak, ketika si Tambang ngelihat si Ari ternyata dia terus naik, di hafalan dia 5 juz, maka surganya dia lebih tinggi dan berhenti di situ.
Tapi kemudian si Ari ini ngelihat yang di atasnya si Sawal. Ternyata Sawal udah 7 juz naik lagi ke atas. Nah, orang yang di bawah itu pasti iri dengan orang yang di atas setelahnya itu. Si Tambang 3 juz ngelihat si Ari di atas. Allahu Akbar, kenapa cuma 3 juz sekarang hafalan saya? Udah nyesal senyesal-nyesal. Dia, ya Allah, kalau dikasih waktu lagi saya di dunia, saya ngafalin terus lagi. Enak kali si Ari kayaknya di atas dapat 5 juz hafalan. Ternyata sampai si Ari pun nyesal karena ngeliat di Sawal dapat 7 juz. Ya Allah, kenapa cuma dapat 7 juz? Kenapa enggak 10 juz? Ternyata yang di 10 juz aja si Afdal di atasnya. Ternyata di Afdal pun nyesal juga, nangis juga dia. Ngelihat si Mujid nyata udah 15 juz. Masya Allah. Jadi penyesalan pada saat itu. Jadi inda akhir ayatin taqra'uha, satu ulama mengatakan sampai akhir hafalannya itu. Mujid nyata ngelihat yang ke atasnya lagi Yusuf ternyata udah 21. Oh, jadi kalian jangan pernah meremehkan. Hari ini Yusuf banyak tidur, banyak santai. Wah, ternyata malam-malam dia selalu bangun jam 3, tidur lagi jam 4. Jadi dia ketika kalian sudah pulas tidur, dia bangun. Ketika kalian belum tidur, dia tidur dulu. Biar nggak mau melihatkan bahwasanya dia tahajud ngafalin Quran. Makanya jangan pernah jumawa. Wah, saya udah 10 juz, Yusuf baru 2 juz. Oh, nanti tengok di surga nanti ternyata dia 21, kamu baru 10. Nah, kan? Kamu nangis ternyata. Ternyata Yusuf juga ngelihat atasnya nyesel. Dia ngelihat Ustadz Rifki Sururi udah 30 juz. Masya Allah. Jadi kata dia, enak kali Ustadz Rifki ini udah jalan-jalan ke luar negeri gratis. Pesawat naik gratis. Tinggal di hotel sering gratis. Duitnya banyak. Di surga paling tinggi lagi. Kan enak kali ya. Nah, inilah jadi seharusnya jadi motivasi kita. Inda akhir ayatin taqra'uha, sampai akhir ayat kita baca, kita hafalkan. Makanya memang ngafal Quran tuh susah. Coba tanya sama yang ngafal Quran. Gak ada yang bilang ngafal Quran itu gampang. Kalau ngafal Quran gampang, semua orang bisa ngafal Quran. Tapi kenyataannya kan tidak, iya kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, muliakanlah orang yang menghafal Al-Quran. Itu hadis. Itu menandakan bahwasanya posisi kedudukan orang yang menghafal Al-Quran itu begitu tingginya. Sampai memuliakan yang menghafal Qurannya pun Allah muliakan dia. Allah muliakan orang yang memuliakan hafalan, yang memuliakan orang yang menghafal Quran. Apalagi orang yang menghafal Qurannya. Maka ketika kalian jenuh, ya Allah pusing kali ini ngafal Quran, pengen pulang, tulis di kertas kecil. Tulis, Ustadz saya nggak mau lagi ngafalin Quran, capek kali, pusing kali. Ustadz saya pengen sekolah aja. Ustadz saya pengen sekolah di luar aja enak. Itu sebetulnya nafsu-nafsu yang menggoda kalian, yang sebetulnya namanya nafsu tidak pernah puas. Katakanlah kalian pulang karena nggak ngafal Quran. Ternyata kalian melihat sesuatu yang lebih enak lagi, pengen itu lagi, dan tidak pernah habis nafsu. Makanya orang itu untuk mendapatkan sesuatu yang derajatnya tinggi itu pasti susah. Tidak ada orang yang untuk mendapatkan hal yang baik, hal yang besar itu dengan cara-cara yang santai. Kalau kamu masa muda kamu santai, maka kamu akan dapat kelas-kelasnya, suksesnya yang sukses santai-santai, cara santai itu. Tapi kalau kamu dapat mengusahakan sesuatu yang susah kali, yang sangat-sangat teruk, kalau kata orang Melayu itu sangat-sangat sangat-sangat susah lah ya, sangat repot, maka kamu akan mendapatkan sesuatu itu yang lebih besar. Maka kata guru saya Hashim Muzadi, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka gunakanlah atau pakai cara-cara yang luar biasa juga. Ketika kamu pakai cara yang biasa, pakai usaha-usaha yang biasa, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang biasa juga. Jadi kelas-kelasnya tergantung pada usaha
kalian. Al-ajru apa namanya dalam bahasa Arab tuh? Al-ajru bihasbi apa namanya? Intinya hasil itu bergantung pada al-ajru bihasbi ta'ab ya. Jadi hasil itu bergantung pada capeknya kamu. Ada orang yang seharusnya menghafal satu halaman itu harusnya untuk standar orang kan ada yang 5 jam, ada yang 2 jam. Itu memang harus. Emang apa? Harus kita jalani, jangan kita terlena. Maka saya ingat guru saya, Ustadz Subhan namanya. Ketika ngasih motivasi kepada kami. Dia bilang, Allah memang menganugerahkan kepada kita bermacam-macam hal dan itu harus kita syukuri. Dan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang dalam menghafal itu seperti ibarat kita mau ke satu tujuan tempat yang sama, katakan ke Banda Aceh dari Lok Sukun, tapi kendaraan kita beda-beda. Katakanlah si A mau ke Banda, si B mau ke Banda, si Aceh juga sama ke Banda. Tapi kendaraannya beda-beda. Yang si A itu dia kendaraannya pesawat terbang, maka cepat. 1 jam sampai ya. Ada si B lagi, kendaraan dia mobil Alphard misalkan. Maka dalam waktu 7 jam sampai. Ada si C, dia pakai sepeda apa yang biasa buat itu, yang biasa beca itu yang itu. Dia ke sana pakai itu. Berapa jam? Ya, katakanlah 20 jam gitu ya. Pakai beca yang biasa kalian ke Lok Sukun itu yang dibayar itu berapa apa namanya itu? MBT ya. Pertanyaan saya semuanya nyampe nggak kira-kira? Sampai? Sampai nggak kira-kira? Sampai. Semuanya sama-sama sampai. Yang beda adalah waktunya. Tapi apakah perlu yang pakai RBT itu kemudian saya ini pengen pakai pesawat? Ya jangan berpikir begitu. Karena dia memang mampunya pakai itu ya. Nikmatin. Maka yang menghafal Quran pun seperti itu. Ketika kamu melihat temannya kok enak kali dia ngafalin 1 jam udah hafal. Kamu kemudian 1 jam dia pergi, kamu pengen pergi juga. Padahal dia 1 jam bisa 1 halaman, kamu baru 1 baris. Pas lagi store dia 1 halaman, Ustadz kan saya kan tadi ngafalinnya bareng sama dia di musola 1 jam. Dia 1 jam karena dia bisa cepat. Tapi itu nikmatin, jangan terlena. Itu syukuri. Bisa jadi Allah sayang sama kamu karena dengan kamu banyak ngafalinnya. Allah senang karena bacaan kamu pengen Allah ngedengerin kamu baca Quran terus. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi kamu lama kata Allah lama-lama senang kali dengar suara tambang nih. Jadi tambang 5 jam baru hafal. Karena Allah senang dengar suara tambang. Bukan berarti yang 1 jam tuh Allah nggak senang biar cepet-cepet hafal lah. Tapi Allah nggak senang dengerinnya. Bukan seperti itu juga. Tapi itu kesyukuran. Faham ya? Memang kenyataannya seperti itu di mana-mana. Ada yang menghafalkan sampai 10 jam. Artinya 2 jam, 3 jam dia duduk baru dapat 3 baris. Nanti habis zuhur lagi 2 jam lagi duduk baru dapat 2 baris, tambah 5 baris jadinya. Nanti lagi setelah asar ngaji lagi baru. Ada yang seperti itu. Jadi mulai ngafal pagi, nanti jam 12 malam baru selesai dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Subuh baru di store. Ada seperti itu. Tapi itu dijalani terus. Dan banyak seperti itu. Bahkan saya perhatikan ya, ini bukan pernyataan orang atau bukan kata-kata. Saya perhatikan justru yang orang-orang yang hafalnya lama itu, yang hafalan Al-Qur'annya lancar, bagus, dan ilmunya bermanfaat. Saya tidak mengatakan yang cepat itu tidak bermanfaat. Tapi saya selalu melihat yang hafalannya ketika ngafalin itu susah kali ya. Susah kali, maksudnya perjuangannya berat, ada yang sampai 5 tahun. Justru ketika dilihat dari hari ini, itu ilmunya tuh sangat-sangat bermanfaat. Maksudnya dia jadi punya pesantren. Karena apa? Memang karena usahanya dia, susahnya dia ketika proses itu. Ada yang ngafalin cuma 5 bulan, 7 bulan. Tapi habis itu tinggal terus. Akhirnya sampai setelah 10 tahun tidak terlihat hasilnya. Qurannya itu sampai nggak kelihatan lagi di mana. Hafalan Qurannya itu nggak kelihatan lagi. Makanya ini Allah muliakan itu.
Makanya tidak jadi pertimbangan orang cepat hafalan atau lambat hafalan, kemuliaannya tidak jadi pertimbangan itu. Tidak menjadi ukurannya. Yang jadi pertimbangan adalah orang yang istiqomah, sabar dalam menghafal. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Terus. Orang teman-teman kamu bisa 1 tahun, 2 tahun. Kamu 4 tahun dinikmatin aja. Paham tuh? Ini. Jadi mudah-mudahan kalian jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa, aduh udahlah gak mau lagi ngafalin lah. Lulus SMP mau keluar aja lah. Pengen main HP, banyak main motor. Nah, itu nafsu-nafsu yang emang gak suka dengan Al-Quran. Maka tumbuhkan lagi. Banyak lagi zikir-zikir sholat. Sholawat dalam hati. Itu penting. Nah kata guru-guru kami, sholawat itu wadah. Kalau kita mau ngambil madu tuh, katakan ilmu itu madu, maka sholawat itu wadahnya, tempatnya. Kamu untuk dapat wadahnya, untuk dapat madu kan harus punya tempatnya. Nah tempatnya itu sholawat itu. Ya, jadi ini Rabiul Awal, insya Allah banyak keberkahan Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Sambil sholawat kan bebas kan, kalian yang perempuan bisa sholawat walaupun dalam keadaan tidak suci ya, sholawat. Atau kalian datang ke Ustaz Samroni, ke Ustadz dalam keadaan tidak suci, ya baca kitab-kitab itu, Burdah kah, Barzanji, baca ini. Insya Allah itu jadi pembantu dalam proses belajar kamu. Malas-malas, cari cahayanya dengan sholawat itu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Satu hadis saja, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan ada berbekas dalam hati kalian. Yang saya sangat-sangat harapkan adalah jangan pernah putus asa dalam proses menghafal ini. Karena memang susah. Andaikan menghafal itu gampang, maka seluruh orang manusia atau katakan separohnya saja, atau katakan 1/4 jumlah manusia di bumi, atau 1/5 atau 1/10-nya bisa hafal Quran, atau 1/100-nya bisa hafal Quran, itu bisa. Tetapi kenyataannya tidak. Tidak semua orang bisa. Bahkan satu kampung pun tidak semua yang bisa. Artinya sedikit saja. Apa dalam Al-Quran? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ta'ifatun di situ. Sedikit saja. Ta'ifatun katakan satu wilayah besar. Ta'ifatun itu kelompok kecil. Jadi Allah pilih liyatafaqahu fiddin, Allah pilih mereka yang ta'ifatun itu yang dipilih. Bukan yang semuanya kata Allah, bukan. Tapi ta'ifatun satu kelompok kecil saja. Berarti maksudnya apa? Ketika kalian belajar agama, menghafal Quran, mengaji kitab, Allah masukkan kamu dalam ta'ifatun yang kecil itu, kelompok kecil yang Allah muliakan liyatafaqahu fiddin, untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita semua dan memberikan kita hidayah serta taufik dan rahmatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.